Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 9A sampai 9H SMP Pesat Kota Bogor. Kali ini kita masih dalam pembelajaran pada materi bahasan kesebangunan, khususnya pada segitiga. Ya, seperti Bapak katakan bahwa di sini ada materi, ada kesebangunan dan kongruen, dan kesebangunan dibahas awalnya adalah kesebangunan pada bidang segi empat ya. Kemudian yang sudah kita pelajarin dulu, konsentrasi ke sini nak ya. Segitiga yang ini yang pertama ya, ini sejajar sama ini nak ya. Itu tidak ada aturan siku atau apa, makanya ini alas ini sejajar dengan ini. Kalau waktu itu belum Bapak jelaskan ya apa Bapak jelaskan sekarang. Kemudian kita juga pelajarin segitiga bertolak belakang nak, yang cirinya sudutnya sama. Di sini walaupun sepertinya satu segitiga, ini ada dua segitiga nak. Ini juga jelas ini ada dua segitiga ya. Kemudian kita pelajarin kembali dalam bentuk trapesium. Nah ternyata juga bisa diselesaikan dengan dipotong jadi jajar genjang dan segitiga. Nah ini mengacu pada antas ini nak ya. Penyelesaiannya kemarin bisa dengan cara cepat. Nah hari ini kita belajar pada kesebangunan pada segitiga siku-siku. Ini segitiga siku-siku nak ya. Ini yang siku-sikunya nak ya. Nah ini siku-sikunya di situ ya, dengan garis tinggi. Ini garis tinggi nak ya. Sekali lagi judulnya ada kesebangunan pada segitiga siku-siku dengan garis tinggi. Ini segitiga siku-siku dan ini garis tinggi ya. Nah seperti tadi, kalau ada garis tinggi, ada garis bagi, dan ada garis berat. Biasanya dulu kalau dalam UN sering sekali ditanyakan gitu ya, garis bagi, apa arti garis bagi? Garis bagi itu ini nak, ada segitiga, kemudian ditarik sebuah garis, yang garisnya diatur dari saat buat garis apakah ke sini atau ke sini, saya belok-belokkan. Nah membelok-belokannya tergantung ini nak, disesuaikan ya. Kalau posisi garis hitam ini adalah di posisi yang pada ini sama dengan ini, inilah namanya garis bagi. Jadi garis bagi itu adalah garis yang membagi sudut ya. Garis bagi adalah garis membagi sudut. Garis bagi adalah bagi sudut. Nah, benar namanya bagi sudut sama besar. Paham nak? Ini Bapak ingin menjelaskan apa? Garis tinggi sebenarnya ya, tapi kan biar kalian tahu beda antara garis tinggi, garis bagi, dan garis berat. Kalau garis berat, garis hitam ini diposisikan nak ya, bisa ke sini atau ke sini ya. Ini miringnya kemana, ujungnya ini nak membagi sisi sama besar. Jadi kalau ini 2 cm, ini 2 cm, atau ini 3 cm, ini 3 cm, maka inilah yang dinamakan garis berat ya. Ini garis berat. Jadi kalau garis berat bagi sisi sama besar. Paham nak? Jadi inilah yang dimaksud dengan garis bagi itu. Kalau Bapak ini buat titik sembarang ya, ini apa, K, ini L ya, titik L sembarang ya, maka garis bagi adalah KL. Nah kalau garis berat itu, kalau ini misalnya saya buat P, ini Bapak buat Q, maka garis berat itu adalah PQ ya. Kira ada garis bagi yang membagi sudut sama besar. Bapak kadang bercanda ya, ingat aja badut ya. Badut berarti membagi sudut, karena kita istilahnya tuh garis bagi badut ya, membagi sudut, bagi sudut. Nah jadi kalau yang membagi sudut apa, badut gitu ingatnya. Nah terus kemudian besi garis berat membagi sisi sama besar ya. Ya nak ya. Nah ada satu lagi nak, yang garis tinggi. Garis tinggi ini Bapak kesini nak ya. Garis tinggi ini ya, kalau sudut segitiga ini Bapak namakan ini A, ini B, ini kan ada segitiga besar tuh, ini C, dan ini D nak ya kan. Jadi maka CD inilah yang namanya garis tinggi ya. CD adalah garis tinggi. Apa definisi garis tinggi?
garis tinggi itu adalah garis yang paling tinggi dalam segitiga siku-siku ini nak ya. Jadi kalau ada segitiga ini nak siku-siku, kamu tarik garis lurus dari sini tegak ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini terus, maka yang paling tinggi ini adalah CD. Makanya CD itu dinamakan dengan garis tinggi, paham nak ya? Jadi CD itu garis tinggi karena CD adalah garis yang paling tinggi di segitiga ini ABC ya, paham? Nah, contoh garis tinggi itu adalah pada saat dia membagi dua segitiga siku-siku ya, ini segitiga siku-siku di sini, maka ini akan tegak lurus atau 90 derajat ya, paham nak? Karena dia garis tinggi. Analoginya lah pada saat kita berada di dalam kelas ya, antara kelas 9A sama 9B pasti temboknya tuh tinggi ya, temboknya tuh tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus ya miring ya, berisiko jatuh ya. Jadi garis tinggi itu cirinya adalah tinggi dah ya, cirinya adalah paling tinggi dan dia membagi dua itu siku-siku ya nak ya, atau 90 derajat, paham nak? Jadi oke, pahamin. Dan materi ini tergolong berat nak ya, di antara yang lain-lain gitu ya. Nah, Bapak kasih tahu bahwa biasanya kalau dalam tatap muka Bapak mengajarkan detail. Jadi Bapak uraikan rumusnya sampai nanti ada cara cepatnya nak. Di beberapa di bimbel sudah banyak cara cepatnya. Tapi sekali lagi ya, Bapak kan guru sekolah, namanya kalau guru sekolah ini adalah ya Bapak harus mengajarkan konsep, kemudian prinsip, kemudian ya itu terutama ya. Mungkin kalau di bimbel lebih ke arah prosedur penyelesaian ya, tapi ya kita usahakan semuanya dapat nah ya. Jadi Bapak ajarkan konsepnya juga, ajarkan prinsipnya gimana, faktanya gimana, kemudian nanti baru kita pelajarin juga cara cepatnya ya, cara cepat yang suka dipakai di bimbel ya. Jadi dua cara kita pelajarin semua ya. Nah, Bapak mulai dulu nak dengan pertanyaan sederhana. Di segitiga biru ini nak, yang Bapak kasih sudut A, B, C yang besar, ini D. Pertanyaan Bapak, ada berapa segitiga? Ada berapa segitiga di atas? Maksud Bapak adalah seperti ini nih. Yang ini yang pernah kita pelajari, seolah-olah ada satu segitiga, ternyata ada dua buah segitiga yang sebangun. Yang kecil yang di atas nih sama yang bingkai gede itu, nah ya. Nah, kalau ini sangat jelas ada dua. Nah, pertanyaan Bapak kembali, ada berapa segitiga di atas itu? Ya. Nah, ada berapa segitiga? Jadi sudah Bapak sekat ya, karena ada garis tinggi, jadi ada A, B, C, dan D. Oke, Bapak jawab ada 3 segitiga nak ya. Nah, sekarang kan berpikir nak, ada 3 segitiga. Jadi ada 3 buah segitiga. Udah bisa mikir nak? Coba yang ini, yang memperhatikan ini, ada berapa segitiga? Di sini ada 3. Sekarang berpikir apa saja ya. Yang pertama nak, segitiga yang sangat besar itu nak, A, B, C ya. Yang pertama adalah segitiga A, B, C. Bayang nak, A, B, C. A, B, C yang gede itu. Yang kedua itu ada segitiga mana ya, yang Bapak yang dari segi besar ya. Coba lihat nak, D, B, C. Bapak ulangin lagi, cara menyebut segitiga gitu nak, A, B, C. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau Bapak hendak menyatakan yang gede ini nak, maka ini adalah A, B, C. Kemudian yang kedua adalah yang ini nak, D, B, C ya. Dan yang ketiga adalah segitiga yang kecil ini nak, A, D, C. Gimana? Sudah kebayang? Ada 3 buah segitiga, A, B, C, D, B, C, dan ya A, D, C. Coba kalau kalian perhatikan nak ya, ini nih Bapak buatkan ya. Ini kan sebenarnya gini nak. Nah,
Bapak potong ya. Mana nih? Nah, salah nih, sebentar, maaf ya. Nah, lihat, ini kan sama ya, yang kuning ini nak ya, dengan yang biru. Ini kalau dipotong, ya kan? Nah, jadi 2 kan, jadi 3 kan nak ya. Nah, ini maksud Bapak ya. Paham nak? Jadi ada 3 buah segitiga. Oke nak, perhatikan. Jadi dari satu segitiga, seolah satu segitiga ini sebenarnya ada 3 segitiga. Yang pertama adalah ABC yang gede ini nak, yang biru nih. A, B, C, kemudian Bapak anggap segitiga 1 ya. Ini segitiga 1 yang paling besar nih. Kemudian segitiga 2. Segitiga 2 adalah potongan ini. Yang ini dipotong seperti ini ya. Ini kan dipotong 2. Ini yang kedua adalah D, B, C ya. D, B, C. Ini segitiga yang 2. Dan yang ketiga adalah yang ini nak, A yang kecil. A, D, C. Paham nak? Jadi yang pertama yang perlu kalian pahami adalah di sudah 10 menit ini 11 menit ini kalian harus paham bahwa sebenarnya di sana ada 3 buah segitiga, dan segitiga ini sebangun. Kenapa sebangun? Inilah yang mau Bapak jelaskan nanti ya. Kenapa ini sebangun? Itu yang akan Bapak jelaskan ya. Yang jelas yang pertama pemahaman kalian bahwa di sini ada 3 buah segitiga, ada 3 buah segitiga. Segitiganya adalah seperti yang ditulis nih. Udah paham lah ya? Nah, contoh ini Bapak akan menjelaskan dulu secara detail. Contoh, sekarang kita bandingkan segitiga 1 dan 2 nak. Coba ya. Kita bandingkan segitiga 1 dan 2. Nah, kita mau cari kesebangunan ya. Saya mencari kesebangunan 1 dan 2 ya. Segitiga 1 dan 2 ya. Nah, kesebangunan segitiga 1, segitiga apa nak? Segitiga 1 dan 2. Segitiga ABC. ABC yang nomor 1 dan segitiga yang nomor 2 DBC. Nah, dari sini nanti akan dapat rumus cepatnya ya. Setelah itu baru kita belajar dengan rumus cepat ya. Nah, coba kalau kita lihat segitiga 1 dan 2 ya. Oke, tolong perhatikan nak. Pertama kita mencari sudut dulu nak. Syarat sebangunan itu kan adalah membandingkan sudut. Yang pertama, tolong lihat nak. Kalau yang angka 2 ini, sebentar nak ya. Bapak lihat kan. 2 ini kan dari sini nak. Nah, ya. Coba lihat. Lihat titik sudut B pada segitiga 1 dan sudut B pada segitiga 2. Bapak buka dulu. Bahwa yang pertama Bapak hendak mengatakan bahwa ABC, bahwa yang pertama adalah sudut B sama dengan sudut B. Ya. Berarti di segitiga 1 dan 2 ya. Sudut B yang di segitiga 1 sama dengan sudut B dengan segitiga 2. Kalau ini Bapak bulatkan, kurang jelas ya. Kalau ini Bapak kasih tanda bulat, maka ini juga tanda bulat. Ya. Bahwa segitiga B sama dengan segitiga B. Segitiga B di 1 sama dengan segitiga B di 2. Paham nak? Itu yang pertama. Jadi kita mengidentifikasi sudut dulu mana yang sama. Nah, sekarang dari soal di atas ini ketahuan sudutnya apa nak? Siku-siku ya. Dari soal, karena memang judulnya ada kesebangunan pada segitiga siku. Ya ini tadi yang bulat sama bulat nah ya. Bapak tandain bulat dengan bulat ya. Nih yang tandanya bulat. Yang kedua, di bagi segitiga 1 titik C, sudut C berapa dana? Sudut C kan 90 derajat, sama dengan, kita perhatikan, sudut C sama dengan sudut apa di segitiga 2? Saya ulangin. Kalau sudut C di segitiga 1 yang 90 derajat, tengok di segitiga 2. Mana yang siku-siku?
Yang siku-siku adalah yang ini di D. Nah ya, lihat dari sini kan garis tinggi itu membagi paling tinggi. Nah kalau dia paling tinggi, dia konsekuensinya dia membagi bidang itu sama siku-siku ya. Seperti tadi analoginya tadi, misalnya antara 9A sama 9B pasti tembok tuh berdiri lurus gitu ya, pasti itu siku-siku baik di 9A maupun 9B ya. Kalau miring ya mungkin kalian takut gitu ya, ini mau roboh gitu, tapi kalau dia siku-siku berdiri tegak itu bagus gitu ya. Nah yang kedua adalah sudut C di segitiga 1 yang siku-siku sama dengan sudut D di segitiga 2. Paham nak? Ya. Ini sudut C di segitiga 1 sama dengan sudut D di segitiga 2 ya. Dah. Sekarang berarti udah sisanya sudut segitiga ya. Ini ada bulat, ini silang. Maaf, siku-siku. Berapapun besarnya, maka sisanya ini anggap aja tanda silang. Maka yang tanda silang di segitiga 2 yang mana nak? Di C mau tidak mau ya. Ya karena sudut segitiga itu semuanya 180 derajat ya. Kalau dua sisi sudah sama, segitiga 1 misalnya 90 derajat, ini bulat, ini siku-siku, udah pasti sisanya sama-sama sekian. Nah, makanya Bapak tanda silang itu teorinya nak ya. Jadi saya Bapak ulangin. Bagi segitiga 1 sudut di A yaitu yang tanda silang sama dengan sudut di yang silang juga di C. Ya. Ini yang 1 2 1 2. Paham nak? Ini yang siku-siku. Ini siku-siku. Dan ini yang silang. Saya ulangin dulu nak inti dari ini. Nah, kita kan kesebangunan itu kan mengidentifikasi dua buah sudut. Ingat yang pertama bahwa kesebangunan itu sisinya harus bersesuaian dan sudutnya harus sama. Kali ini kita mencari sudut dulu, baru nanti mencari sisi ya. Bapak ulangin ya. Tadi kan kita hendak membandingkan kesebangunan segitiga 1 dan 2. Karena ada 3, kita bandingkan aja. Nanti 1, 2. Nanti saya bandingkan 1 sama 3. Dan nanti Bapak bandingkan 2 sama 3. Nah itu kalau di tatap muka. Nah kalau hari ini karena kita daring itu kan pertemuannya tuh dipotong tuh ya. Harusnya 2 kali pertemuan jadi 1 kali pertemuan di matematika. Maka Bapak cuma contohkan 1 dan 2 ya. Nanti 2 dan 3. Nah sekarang coba Bapak gambarkan dulu ya ke sini nak ya, dengan pakai ini. Yang birunya nggak ada lagi. Ini anggap ini segitiga 1 nak. Bapak gambarkan lagi nak ya. Ini segitiga 1. Nah ini ya segitiga 1 yang apa nih nak? A, B, C. Ini segitiga 1. Dan ini yang hitam segitiga 2. Segitiga 2 ya, sabar nak ya. Nah ini segitiga 2. Segitiga 2 nya apa? D, B, C. Nah kita tadi nak kita ulangi lagi. A silang ya kan tadi. Ini siku-siku karena dulu dari soal ini bulat. Ini karena ini bulat, sama-sama bulat. Terus ini C nya berapa nak tadi? C nya di sini. Yang segitiga 2 adalah X, silang. Dan ini adalah siku. Nah, udah nak. Sekarang kita hendak mencari sisi yang bersesuaian. Mana sih sisi yang bersesuaian? Nah ya, mana sih sisi yang bersesuaian dari segitiga 1 dan 2? Nah, sekarang kita lihat nak. Caranya seperti ini nak. Lihat segitiga 1. Anggap kita perumpamaan dari segi 1. Silang dengan bulat kita tandain misalnya coret 1 ya. Yuk, jadi sekarang kita cari, kalau ini sudut yang sama, sekarang kita mencari sisi yang bersesuaian. Bapak kesini nak ya. Kelihatan nggak ya? Bentar ya. Sisi yang bersesuaian. Judulnya kesini nak ya. Sisi
yang bersesuaian. Antara segitiga 1 dan 2. Segitiga 1 Bapak singkat aja, dan segitiga 2. Nah, tolong perhatikan nak, ya. Kalau ini saya coret 1 nak, Bapak coret 1 AB ya. Bapak coret bersatu, tapi bukan karena AB-nya ya. Bapak sembarang aja. Ada silang sama bulat. Bapak coret 1. Maka di sini juga yang dicoret 1 adalah antara silang dan bulat, nak. Ya. Karena Bapak mencoret 1 di sini adalah antara silang dan bulat, maka yang Bapak coret 1 di sini adalah silang dan bulat. Maka yang Bapak coret sini, ya enggak, nak? Paham, nak? Berarti kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa kalau hendak membandingkan sisi AB itu harus dengan segitiga 1, nak ya. Sisi AB kalau hendak dibandingkan ya harus dengan sisi BC. Nah, paham? Gitu, nak. Pelajarannya agak sulit, nak, tapi yang sudah saya katakan Bapak nggak mau biarinlah Bapak dikatakan sulit mengerti, Pak Mukti gitu ya. Tapi bagi Bapak tantangan, bagi Bapak ya pelajaran sulit, kita upayakan. Insya Allah semua tuh pasti bisa, nak ya. Jadi kalau kita upaya itu pasti bisa lah, insya Allah ya. Nah, yang pertama tadi sudah ya, coret 1 ya. Coret 1 maka coret 1. Maka kita dapat berbandingan AB dengan BC. Kalau kalian mau mikir silahkan. Kalau yang pikirannya hebat bahwa AB berbanding dengan BC, itu yang pikirannya bagus, nak. Yang misalnya bisa di dalam satu segitiga dia bisa membayangkan 3 segitiga dan dia bisa bolak-balik. Tetapi ya Bapak juga dulu sering ngajar privat dari beberapa SMA negeri, SMP negeri Bapak pernah ajarkan. Nah, salah satunya adalah dengan secara seperti ini. Insya Allah nanti kalian juga bisa memahami. Bapak ulangin, AB dengan BC. Nah, kemudian Bapak coret 2 sembarang, nak. Bapak sembarang aja di ini, nyoret sesuka hati aja Bapak aja, karena nanti sudah habis sudah dicoret. Sekarang Bapak coret BC. BC. Lihat di sininya, nak. Itu bersesuaian dengan apa? Tadi Bapak coret antara siku-siku dengan bulat. Maka carilah yang siku-siku dengan bulat. Siku-siku dengan bulat menghubungkannya. Apa ini, nak? Ternyata BD. Ya. Ternyata BD. Nah, maka BC bersesuaian dengan BD. Paham nak maksud Bapak? Nah, sudah. Sisanya AC. Ini Bapak geser sini ya. AC yang tidak Bapak tandain antara silang dengan siku-siku, Bapak nggak tandain, Bapak biarkan aja polos ya. Maka lihatlah di sini mana antara silang sama siku-siku, ya otomatis CD ya. Maka ini CD. Jadi sebenarnya kita nandain cuma satu, coret 1 antara silang sama bulat. Mana yang coret 1 di sini? Oh, silang sama bulat. Coret 2 sekarang antara bulat sama siku-siku. Tadi kan suka-suka, nah ya, boleh yang mana aja. Coret 2 silang, bulat siku-siku, maka juga bulat siku-siku. Maka BD lah yang kita coret 2. Sisanya otomatis AC akan sama dengan CD. Nah, sehingga, nak, Pak, untuk apa sih Bapak tadi mencari sudut, mencari? Ya sudah, intinya kita buat rumus. Jadi nanti kalau untuk salah satu rumus, ini kan ada 3 rumus biasanya di bimbel itu atau di buku ya. Maka rumus kesebangunan, salah satu rumus kesebangunannya mau gimana? Kalau mau AB per BC, kalau membandingkan AB per BC, ya sama dengan AB per BC, lihat ini, BC per BD ya. Itu otomatis. Kalau kita analisis sendiri dari gambar ini ya pusing, nah. Udah, ini rumusnya benar ya. AB per BC sama dengan BC per BD. Maaf, AB per BC. Jadi membandingkan yang coret 1 di segitiga 1 dengan coret 1 juga di segitiga 2.
Terus maka harus mulai dari segitiga 1, coret 2 dengan coret 2 juga di segi 2. Jadi AB. Nah, tolong perhatikan. Coba perhatikan rumus ini. AB kali BD, BC kali BC. Maka di sini BC kali BC, ya, BC kali BC, AB kali BD. Nah, inilah yang nanti dijadikan rumus cepat di beberapa bimbel atau di beberapa buku, ya. Jadi nanti nak, bagi kalian yang ikut bimbel atau apa, kurang nih nak, kurang naik ke atas sama ya. Bapak ulangi lagi ya. Kurang naik ke atas. Nah, ya. Oke, Bapak turunkan dulu. Oke nak, tadi kalau belum terlihat, maaf, belum terlihat. Nah, oke tadi, maaf kalau nggak terlihat, Bapak ulangin tadi. AB per BC sama dengan AB per BC sama dengan BC per BD. Jadi sini ya, AB per BC, BC per BD. Akhirnya kali silang, kemudian sini BC sama BC, maka BC kuadrat sama dengan AB kali BD, ya. Maka BC kan BC kuadrat AB kali BD. Nah, itu nanti Bapak tunjukkan gimana dengan rumus cepatnya di pakai skematis yang biasa ada di bimbel. Nah, kemudian ya, boleh juga rumus yang lain masih sini ya. Mau buat apa lagi kalian? AB per BC. Rumus lagi ya, AB per BC. Mau AC per CD, boleh. Pak, milih rumusnya gimana? Milih rumusnya itu adalah, mana rumus kita gunakan adalah, yang digunakan adalah yang ada ditanya dan ada angkanya, ya. Jadi kita milih, jadi kita nggak hanya dengan patokan satu rumus gitu ya, dengan bisa 2 rumus. Nah, ini kalau ini ya sudah dikali silang aja, nanti nggak ada yang sama ya. AB berarti AB kali CD sama dengan AC kali BC, itu rumusnya nah ya. Nah, ketiga, bisa aja kalian membandingkan yang sisi 2 dengan sisi 3. Berarti BC per AC, maaf, BC per BD, BC per, boleh nak, BC per AC boleh ya. Kalau BC per AC, maka harus BD per CD. Banyak rumusnya ya. Jadi pokoknya kalau sudah bersesuaian, AB per BC sama dengan BC per BD. AB per BC, maka BC per BD. AB per AC, maka BC per CD. CD per BC sama dengan AC per AB. Jadi iramanya sama kayak yang pertama ya. Jadi irama yang berbeda itu hanya cuma di segitiga bertolak belakang ya. Nggak bisa jadikan irama. Kalau ini bisa semuanya ya. Seperti irama waktu segi 4 ya. Paham ya? AC per CD, maka BC per BD. Boleh ya. Nah, ini ada yang sama nggak? Nggak ada lagi yang sama nak ya. Berarti kalikan silang saja. AC kali BD sama dengan BC kali CD. Nah, kalau ngali silang boleh AC kali BD dulu, boleh juga BC kali CD dulu, nggak ada masalah kan. Perkalian itu kan boleh saling komutatif ya, boleh. 28 menit lah ya, baru itu 28 menit. Kita lanjutkan berikut nah ya. Oke, kita lanjutkan nak. Sekarang kita fokus setelah Bapak contohkan bagaimana cara yang analisis tadi. Bapak ya sekarang langsung ke rumus praktis kesebangunan pada segitiga siku ya. Nah ini nak, yang ini rumus yang suka ada di bimbel atau rumus cepat yang sudah banyak dibukukan. Nah rumusnya seperti ini ya. Bapak katakan ada 3 segitiga A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D ya. Ada 3 rumus ini nak ya. Tergantung mana yang ditanya ya nak ya. Nah, rumus yang biasa ditanya itu adalah yang pertama ini nak, suka yang ditanya AC ini nak ya. Nah, jadi caranya adalah kalau ditanya AC ya, yang sisi ini, maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AD dikali AB. AD dikali AB. Bapak ulangin, jangan salah ya nak ya.
AC kuadrat atau CA kuadrat, AC kuadrat, rumus jadinya adalah AD dikali AB. Ingat ya, yang biasanya siswa-siswa suka salah adalah pada saat sudah jadi angka nanti dia adalah AC kuadrat sama dengan AD kali BD ya. Sekali lagi, seperti halnya, maaf kalau umpama kita ini Bubulak, terminal Bubulak, ini terminal Merdeka. Dia adalah pesat. Bapak ulangin. Awal terminal Bubulak, ini terminal Merdeka, di tengah-tengah pesat. Maka kalau kalian berada di terminal Bubulak, ada dua kemungkinan kalian ya. Kalau nggak kalian ke pesat, kalian ke Merdeka ya. Jadi tidak mungkin kalau berada yang ditanya di A, kalian ada pilihan dari pesat ke Merdeka. Orang kalian beradanya di Bubulak kok ya. Kalian berada di Bubulak, maka AD berat. Bapak lanjutkan lagi nak. Bagaimana kalau ditanya BC kuadrat? Yang ditanya di sini AC ya. Yang di sini ditanya BC. Bapak ulangin, walau arahnya ke B, maka menyebutnya BC ya. Maka rumus cepatnya adalah BC kuadrat dari sini. Nah, ini mulai dari sini. Maka BD bukan B kali D, BD dikali BD dikali dari sini ke sini juga nak. Nah, AB. Walaupun dari B ke A nyebutnya AB nak ya. Itu rumus cepatnya ya. Jadi dia tinggal tarik. Nah, kalau tadi Bapak pernah mengajarkan ya tadi yang pertama nak, bandingkan nak. Ya. Nih, Bapak dapat dengan rumus ini tadi, susah juga cara melihatnya. Ya. Tadi kan kesimpulannya Bapak mendapatkan rumus, agak bingung nak ya. Ingat tadi Bapak mendapatkan rumus apa nak? Ini tadi BC kuadrat ini. BC kuadrat sama dengan AB kali BD. Ya. BC kuadrat sama dengan AB kali BD dengan cara yang ya bahasa katanya bertele-tele kayak gini, panjang ya. Lihat, BC kuadrat AB kali BD. Lihat ini. BC kuadrat AB kali BD ya. Di sini kan yang tadi Bapak lihat AB kali BD ya. Jadi BD kali AB ya. Sebenarnya sama, AB kali BD. Nah, itulah ya. Ini cara cepat yang dapat yang kedua itu dengan cara dengan cara-cara praktis ini. Ternyata asalnya sudah Bapak jelaskan. Makanya yang Bapak bilang di tatap muka Bapak jelaskan bagaimana ini dapatnya AC kuadrat. Ya. Kemudian siswa saya suruh biasanya mencari juga bagaimana ini nanti dapatnya rumus ketiga ini ya. Jadi dua yang Bapak terangkan, satu yang Bapak siswa minta untuk menjelaskan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kadang ditanya garis tingginya CD. Kalau di CD ibarat kalian berasa di pesat, maka angkot yang bisa kalian naikin kalau nggak ke Bubulak ya pesat Bubulak ya pesat ke Merdeka ya. Maka rumusnya ini adalah CD kuadrat sama dengan AD dikali BD. Paham nak? Bapak ulangin rumus ini. Jadi rumusnya tinggal mudah. Kalau ditanya AC ya, jadi AC kuadrat sama dengan AD kali AB. Kalau ditanya BC maka BD kali AB yang panjang itu ya. Kalau ditanya CD kuadrat, CD, maka rumusnya CD kuadrat AB ya. Itu aja nak rumus praktisnya. Jadi ini kali ini. Hati-hati dalam satu titik tangkap nak ya. Bermulanya dari satu titik tangkap. Ini juga sama. Ditanya BC maka BD kali panjang BA ya. Nanti kalau sudah ada contoh soalnya enak ini ya. CD titik tangkapnya di sini, maka kalau nggak berbelah ke kiri dia berbelah ke kanan ya. Nah ya, itu nah ya. Rumus praktis. Kemudian sudah 34 menit. Sudah 34 menit. Bapak lanjutkan pembuatan contoh soal. Oke, nah kita lanjutkan. Ini sudah ada contoh soalnya ya, ada 3 contoh soalnya ya. Nah, yang pertama adalah ada gambar seperti ini. AD3 BD9 ditanya AC-nya ya. Ini nomor 2 yang ditanya adalah BC-nya. BC berapa ya? BC ini ya, ini lereng sisi kaki kiri, ini yang ditanya sisi kaki kanan, dan yang ini tanya garis tinggi CD. Itu permasalahan di siku-siku ini sebenarnya sederhana kalau sudah pakai rumus praktis, tapi tadi
Bapak juga kalian ya, karena belajar matematika itu harus belajar logisnya, pemikirannya logisnya, maka Bapak tetap minta nanti kalian pelajarin yang tadi. Nah, rumusnya gimana, nak? AC kuadrat ini nih, kalau ditanya AC maka AC kuadrat ya enggak ya, sekiranya sama dengan, Bapak kasih hitam ya biar agak Bapak kasih hijau. Gimana? Ayo, AC kuadrat pakai skema. Maka ini AD dikali yang panjang ini ya. Ya, AD-nya berapa, nak? AD-nya 3. Lihat. AD dikali nih. AD dikali AB, lihat rumus atas. Jadi jangan kali 9 tapi kali 3 tambah 9. Ini suka salah ya, nak ya. Maka AC kuadrat sama dengan 3 kali 12. AC kuadrat sama dengan 36 ya. AC akar 36. Ya, mudah banget. AC berapa, nak? Akar 36? 6. Ya sudah. Gitu, nak. Sederhana gitu aja. Tapi tadi kesalahannya itu sering kayak ini, 3 kali 9. Apalagi nanti kalau angkanya sini Bapak kasih 12, terjebak gitu ya. Bisa diakarin gitu ya. Jadi 3 kali, karena berada tadi kalian di bubulak, maka bubulak pesat dan bubulak merdeka, itu alternatifnya seperti itu. Contoh soal kedua, nak. Karena ditanya BC, ini, nak ya. Bapak cari ya, maka tariklah dari B ke D dan tariklah dari B ke A. Nah, berapa, nak? BC kuadrat rumusnya sama dengan 6. Ingat, dikali bukan 2 tapi 6 tambah 2. Berarti BC kuadrat sama dengan 6 kali 8. BC kuadrat sama dengan 48. BC sama dengan akar 48. Nah, ingat akar 48, masih ingat? Berapa, nak? Akar 48 sama dengan akar 16 kali akar 3. Akar 16 berapa? 4 sama dengan 4 akar 3. Itu aja, nak ya. Masih ingat ya, pokoknya pelajaran bab pertama nih, menarik akar. Jadi akar 48 diurai menjadi satu bilangan yang punya akar atau bilangan kuadrat, yaitu 16 kali 3 ya. Seusahakan yang belakangnya paling kecil ya, sekecil-kecilnya ya, bukan paling kecil. Kan karena akar 48 itu kan bisa berapa ya? Yang itu yang kemarin pilihannya 12 kali 4 ya. Akar 12 kali 4. Kan 4-nya bisa bulat gitu ya. Nanti itu nggak boleh. Akar 4 kali akar 12 nggak boleh gitu ya. Ya, selanjutnya yang ke CD adalah ditanya CD kuadrat. Ini paling biasa, paling nggak pernah salah ini ya. CD kuadrat sama dengan ke AD ke berbelah 2. Nah, ini biasanya yang tidak pernah salah ya. CD kuadrat sama dengan 36. CD akar 36. CD adalah 6 ya. Itu aja, nak ya. Sederhana soalnya sebenarnya. Cuman logika mencarinya agak sulit ya dari awal ya. Bapak ulangi lagi. Rumus ini sekali lagi. Rumus cepat ini didapat dari yang ini tadi. Bapak lipat ya. Didapat dari dengan cara yang Bapak panjang lebar ini ya. BC kuadrat sama dengan AB kali BD kalau di sini ya. Ini BD kali AB sama aja sebenarnya, AB kali BD ya. Nah, ini juga rumus cepat ini bisa dicari dengan cara yang Bapak tadi. Dan rumus cepat ini juga yang CD kuadrat sama AB kali BD itu bisa dicari di tempat ini. Oke, nak, 40 menit sudah ya. Videonya sudah 39 menit. Mohon dipahami. Jadi kita pembelajaran kita nih adalah keseimbangan pada segitiga siku-siku. Itu saja, nak ya. Moga-moga kalian bisa semua memahami. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.